Saudara, di Hari Pers Nasional ini kami juga akan membicarakan mengenai apa saja tanggung jawab dan bagaimana juga peran pers ke depan bersama Mas Budiman Tanurejo, jurnalis senior dari Harian Kompas yang hadir langsung di studio. Selamat pagi, Mas Budiman. Apa kabar? Pagi, Timi. Jadi selamat Hari Pers Nasional. Selamat Hari Pers bagi komunitas pers. Mas Budiman ini jurnalis senior yang tentu kalau saya belajar banyak dari Mas Budiman dan juga rekan-rekan Mas Budiman di Kompas. Melihat bagaimana peran pers itu, mungkin Mas Budiman sudah melihat sendiri bagaimana bisa berdampak besar bagi entah itu masyarakat, entah itu haluan pemerintahan bahkan dan lain-lain begitu. Nah, tadi mungkin kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Presiden mengatakan bahwa dulu yang dipeributkan adalah kemerdekaan pers, kebebasan pers, karena memang begitu sulitnya pers untuk bisa bersuara, terutama di era Orde Baru. Tapi masuknya ke era pasca reformasi, masuk ke era kita sudah melihat media sosial, platform online yang juga memuat informasi dan berita, bahkan membanjiri, bukan hanya memuat, tantangannya udah berbeda lagi. Lebih kepada tanggung jawab dan martabat pers itu sendiri. Nah, mungkin Mas Budiman melihat tuh perbedaannya Mas Bud antara dulu pada saat kebebasan pers yang menjadi masalah, sekarang sudah ada masalah baru. Anda setuju dengan hal ini, Mas Budiman? Iya. Yang pertama gini, saya mengikuti pidato Presiden di Hari Pers. Ya, meskipun tahun ini saya absen, tidak ke Medan. Tapi pidato kali ini menurut saya relatif mungkin paling bagus di antara pidato-pidato Presiden yang dalam HPN. Bagus kenapa tuh? Bagus. Yang pertama adalah Pak Jokowi mengakui bahwa dia dari wali kota menjadi gubernur, menjadi presiden, itu ada kontribusi pers. Ya, sehingga pers itu bisa saja kemudian dia melambungkan seseorang dari nothing menjadi something. Dan itu diakui secara terbuka oleh Presiden Jokowi. Sehingga itu orang seperti saya bisa jadi presiden. Bisa jadi presiden. Itu kan sesuatu yang menurut saya baik. Yang kedua adalah Presiden Jokowi mengakui bahwa situasi pers nasional tidak sedang baik-baik saja. Nah, itu bagi saya itu pengakuan dari pemerintah, dari kepala pemerintahan, dari kepala negara yang mengakui bahwa kondisi pers nasional yang telah bisa melambungkan siapapun menjadi pemimpin negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Problemnya adalah terus pemerintah mau ngapain? Ya, pemerintah mau ngapain? Yang juga menarik adalah Presiden tadi mengatakan bahwa dia telah menerima masukan dari Menkominfo ingin membuat peraturan presiden soal media sustainability, soal publisher right. Ya, ini pidato yang juga pernah disampaikan ya oleh Presiden di waktu ada Hari Pers di Kalimantan, ya di Kalimantan, Banjarmasin. Yang beda apa? Yang beda adalah Presiden memberikan deadline 1 bulan harus selesai. Ini kemajuan sebetulnya. Ya, saya membacanya adalah ada keberpihakan Presiden, pemerintah mengakui bahwa situasi pers sedang tidak baik-baik saja, lalu kemudian sudah ada will dulu ingin membuat publisher right, dan kemudian dia memerintahkan kepada pemerintah, apakah ini pada Mas Joni Plate, untuk deadline 1 bulan harus selesai. Ini penting, ya, penting bagi sustainability media nasional, agar tadi Presiden juga mengatakan bahwa semua idealisme iya, tetapi ketika semua bensin, ketika semua iklan itu ditarik kepada perusahaan-perusahaan teknologi, ya, yang hanya mengandalkan teknologi tanpa memikirkan bagaimana sebuah karya jurnalistik itu dibuat, ada ketidakadilan, dan itulah bagi saya adalah keberpihakan dari Presiden ya kepada pemerintah. Dan yang menarik juga sebetulnya di antara kebebasan-kebebasan yang ada, ya, Presiden memunculkan sebuah frase baru yang bertanggung jawab. Ya, nah di sini juga tafsirnya menjadi berbeda karena pers yang bebas bertanggung jawab ini orang mengingatkan pada masa lalu, pada era Orde Baru juga muncul pers nasional yang bebas dan harus bertanggung jawab. Nah, tetapi dan juga muncul sebagai voice of democracy, pilar keempat demokrasi. Nah, ini adalah kemajuan-kemajuan dalam narasi-narasi Presiden berbicara soal communication of hope, berbicara soal clearing house of information, itu adalah sebuah langkah-langkah maju. Yang ditunggu sebetulnya adalah bagaimana narasi yang dibangun oleh Presiden itu juga kemudian bisa turun ke bawah. Karena ketika kemudian menjadi watchdog, ketika menjaga demokrasi, pers itu bukan hanya sekedar memuji dan memuja, tapi pers itu melakukan social control.
Nah, ini juga harus disiapkan bahwa tidak semuanya menjadi positif jurnalisme, bahwa semuanya menjadi baik-baik saja, itu hanya menutup semua akar-akar masalah di karpet. Sehingga pemerintah, siapapun itu juga harus memahami selain fungsi pers untuk menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan, melakukan edukasi, memberikan informasi, tapi melakukan kontrol sosial. Nah, di situ mungkin akan ada masalah, sehingga tadi yang disebutkan oleh Ketua Dewan Pers Bu Nini Rahayu, bahwa masih ada kekerasan seksual, kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan, kekerasan terhadap wartawan. Karena apa? Karena ketika aib-aib, ketika sesuatu kebobrokan itu kemudian diungkap ke muka publik, disitulah kemudian terjadi harassment, terjadilah intimidasi terhadap pers. Nah, itulah yang menjadi kontraproduktif bagi demokrasi. Sehingga ini pidato yang bagus, tapi masih harus dilanjutkan bagaimana implementasi dan pers juga bisa mengawal bagaimana kelanjutan dari pidato presiden itu. Ya, dan ini menggambarkan urgensi yang dirasakan oleh presiden juga, terutama menjelang tahun pemilu, gitu, Mas Budiman. Dan nanti kita mungkin akan mendalami juga dari ekspektasi presiden, dari apa yang dihadapi oleh media di Indonesia juga, dan hubungannya dengan ekspektasi masyarakat. Mungkin kita akan mencoba melihat hal tersebut melalui survei Kompas juga. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat dari media Indonesia. Kami akan bahas usai jeda berikut ini.